Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. bahwa dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. B. Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. C. Bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. D. Bahwa 2. D. Bahwa ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri. E. Bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional saat ini pada dasarnya belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang semuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara negara. F. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. G. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf F perlu membentuk Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kearsipan. Mengingat, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Kearsipan. Bab 1. 3. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 4. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. 6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 7. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. 8. Arsip 4. 8. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. 9. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. 10. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 11. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 12. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
13. Lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. 15. Arsip 5. 15. Arsip Daerah Provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 16. Arsip Daerah Kabupaten Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. 17. Arsip Perguruan Tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. 18. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan atau berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 19. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 20. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 21. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 22. Jadwal 6. 22. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JERA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 23. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. 24. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. 25. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. 26. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. 27. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan hasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. 28. Sistem 7. 28. Sistem kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional. 29. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. 30. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI. 31. Daftar pencarian arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejaraan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik. Bab 2 Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup. Bagian ke-1 Maksud dan Tujuan. Pasal 2. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Pasal 3. 8. Pasal 3. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. B.
Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. C. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. E. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. F. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Dan H. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Bagian kedua asas. Pasal 4. Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan A. Kepastian. 9. A. Kepastian hukum. B. Keautentikan dan keterpercayaan. C. Keutuhan. D. Asal-usul, Principle of Provenance. E. Aturan asli, Principle of Original Order. F. Keamanan dan keselamatan. G. Keprofesionalan. H. Keresponsifan. I. Keantisipatifan. J. Kepartisipatifan. K. Akuntabilitas. Liter. Kemanfaatan. M. Aksesibilitas. Dan N. Kepentingan umum. Bagian ketiga ruang lingkup. Pasal 5. 1. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan. Bab 3. 10. Bab 3 Penyelenggaraan kearsipan. Bagian ke-1 umum. Pasal 6. 1. Penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. 2. Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi. 3. Penyelenggaraan kearsipan kabupaten kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten kota. 4. Penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi. 5. Tanggung jawab penyelenggara kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. 6. Untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara kearsipan nasional melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Pasal 7. Penetapan kebijakan kearsipan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 5, meliputi bidang A. Pembinaan. 11. A. Pembinaan. B. Pengelolaan arsip. C. Pembangunan SKN, pembangunan SIKN, dan pembentukan JIKN. D. Organisasi. E. Pengembangan sumber daya manusia. F. Prasarana dan sarana. G. Pelindungan dan penyelamatan arsip. H. Sosialisasi kearsipan. I. Kerjasama. Dan J. Pendanaan. Pasal 8. 1. Pembinaan kearsipan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 5, dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kota, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi. 2. Pembinaan kearsipan provinsi dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kota. 3. Pembinaan kearsipan kabupaten kota dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten Kota terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten kota. 4. Pembinaan kearsipan perguruan tinggi dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi terhadap satuan kerja dan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Pasal 9. 12. Pasal 9. 1. Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 5 dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis. 2. Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Arsip vital. B. Arsip aktif. C. Arsip inaktif. 3.
Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab pencipta arsip. 4. Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Bagian kedua pembangunan SKN, pembangunan SIKN, dan pembentukan JIKN. Paragraf 1 pembangunan SKN. Pasal 10. 1. Lembaga Kearsipan Nasional menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui SKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C untuk menjaga autentisitas dan keutuhan arsip. 2. SKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Pasal 11. 13. Pasal 11. SKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berfungsi untuk A. Mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan. B. Menghubungkan keterkaitan arsip sebagai satu keutuhan informasi. Dan C. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. Paragraf 2 Pembangunan SIKN. Pasal 12. 1. Lembaga Kearsipan Nasional membangun SIKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dalam melaksanakan fungsi SIKN, Lembaga Kearsipan Nasional membentuk JIKN. Pasal 13. SIKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berfungsi untuk A. Mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara. B. Menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara. C. Menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang berhak. Dan D. Menjamin 14. D. Menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa. Paragraf 3 Pembentukan JIKN. Pasal 14. 1. JIKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C berfungsi untuk meningkatkan A. Akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat. B. Kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat. Dan C. Peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan. 2. Penyelenggara JIKN adalah ANRI sebagai pusat jaringan nasional serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan. Pasal 15. Ketentuan lebih lanjut mengenai SKN, SIKN, dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai dengan pasal 14 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga Organisasi Kearsipan. Pasal 16. 1. Organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. 2. Unit. 15. 2. Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik daerah, BUMT. 3. Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. ANRI, B. Arsip daerah provinsi, C. Arsip daerah kabupaten kota, dan D. Arsip perguruan tinggi. 4. Arsip daerah provinsi wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah provinsi, arsip daerah kabupaten kota wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah kabupaten kota, dan arsip perguruan tinggi wajib dibentuk oleh perguruan tinggi negeri. Bagian keempat Unit Kearsipan. Pasal 17. 1. Unit kearsipan pada pencipta arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 memiliki fungsi A. Pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya. B. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi. C. Pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya. D. Penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dan E. Pembinaan. 16. E. Pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. 2. Unit kearsipan pada lembaga negara berada di lingkungan sekretariat setiap lembaga negara sesuai dengan struktur organisasinya. 3. Unit kearsipan pada lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memiliki tugas A. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya. B. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka SKN dan SIKN. C. Melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya. D. Mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada ANRI. Dan E. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan
Kearsipan di lingkungannya. Pasal 18. 1. Unit kearsipan pada pemerintahan daerah berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki tugas A. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah. B. Melaksanakan 17. B. Melaksanakan pemusnahan arsip dari lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah. C. Mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kepada lembaga kearsipan daerah. Dan D. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Bagian kelima lembaga kearsipan. Paragraf 1 ANRI. Pasal 19. 1. ANRI adalah lembaga kearsipan nasional. 2. ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari A. Lembaga negara, B. Perusahaan, C. Organisasi politik, D. Organisasi kemasyarakatan, dan E. Perseorangan. Pasal 20. 1. ANRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten kota, dan arsip perguruan tinggi. 2. Pembinaan. 18. 2. Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait. Pasal 21. Untuk kepentingan penyelamatan arsip pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ANRI dapat membentuk depot dan atau tempat penyimpanan arsip inaktif yang berfungsi sebagai penyimpan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan. Paragraf 2 Arsip daerah provinsi. Pasal 22. 1. Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan daerah provinsi. 2. Pemerintahan daerah provinsi wajib membentuk arsip daerah provinsi. 3. Pembentukan arsip daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Arsip daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari A. Satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, B. Lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten kota, C. Perusahaan, D. Organisasi politik, E. Organisasi kemasyarakatan, dan F. Perseorangan. Pasal 23. 19. Pasal 23 selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 4, arsip daerah provinsi memiliki tugas melaksanakan A. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, dan B. Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap arsip daerah kabupaten kota. Paragraf 3 Arsip daerah kabupaten kota. Pasal 24. 1. Arsip daerah kabupaten kota adalah lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. 2. Pemerintahan daerah kabupaten kota wajib membentuk arsip daerah kabupaten kota. 3. Pembentukan arsip daerah kabupaten kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Arsip daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari A. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota, B. Desa atau yang disebut dengan nama lain, C. Perusahaan, D. Organisasi politik, E. Organisasi kemasyarakatan, dan F. Perseorangan. Pasal 25. 20. Pasal 25. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 4, arsip daerah kabupaten kota memiliki tugas melaksanakan A. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota, dan B. Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten kota. Pasal 26. Pembentukan arsip daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 3, dan arsip daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 3, dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Paragraf 4 Arsip perguruan tinggi. Pasal 27. 1.
Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan perguruan tinggi. 2. Perguruan tinggi negeri wajib membentuk arsip perguruan tinggi. 3. Pembentukan arsip perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Arsip perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari A. Satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi, dan B. Sivitas. 21. B. Sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Pasal 28. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4, arsip perguruan tinggi memiliki tugas melaksanakan A. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja dan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, dan B. Pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. Pasal 29. Unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2, harus dipimpin oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan. Bagian ke-6 pengembangan sumber daya manusia. Pasal 30. 1. Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf E terdiri atas arsiparis dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan. 2. Lembaga Kearsipan Nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis melalui upaya A. Pengadaan. 22. A. Pengadaan arsiparis. B. Pengembangan kompetensi dan keprofesionalan arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan. C. Pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis, dan D. Penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-7 prasarana dan sarana. Pasal 31. Pemerintah mengembangkan prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf F dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32. 1. Pencipta arsip dan lembaga kearsipan menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. 2. Prasarana. 23. 2. Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Bagian ke-8 pelindungan dan penyelamatan arsip. Pasal 33. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Pasal 34. 1. Negara menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf G, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. 2. Negara secara khusus memberikan pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis. 3. Negara menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme. 4. Pelindungan. 24. 4. Pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh ANRI, pencipta arsip, dan pihak terkait. 5. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana nasional dilaksanakan oleh ANRI dan pencipta arsip yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. 6. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional dilaksanakan oleh pencipta arsip, arsip daerah provinsi, dan atau arsip daerah kabupaten kota yang berkoordinasi dengan BNPB. Pasal 35. 1. Tanggung jawab penyelamatan arsip lembaga negara yang digabung dan atau dibubarkan,
dilaksanakan oleh ANRI bersama dengan lembaga negara yang bersangkutan sejak penggabungan dan/atau pembubaran ditetapkan. 2. Dalam hal terjadi penggabungan dan/atau pembubaran suatu satuan kerja perangkat daerah, pemerintah daerah mengambil tindakan untuk melakukan upaya penyelamatan arsip dari satuan kerja perangkat daerah tersebut. 3. Upaya penyelamatan arsip dari satuan kerja perangkat daerah sebagai akibat penggabungan dan/atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan oleh arsip daerah provinsi atau arsip daerah kabupaten kota sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tugas. Bagian ke-9. 25. Bagian ke-9 Sosialisasi Kearsipan. Pasal 36. 1. Lembaga kearsipan menggiatkan sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf H dalam mewujudkan masyarakat sadar arsip. 2. Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan serta melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi. 3. Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan pada lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. 4. Lembaga kearsipan menyediakan layanan informasi arsip, konsultasi, dan bimbingan bagi pengelolaan arsip masyarakat. Bagian ke-10 Kerjasama. Pasal 37. 1. Lembaga kearsipan dapat mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf I dengan pencipta arsip dan dapat mengadakan kerjasama dengan luar negeri. 2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-11. 26. Bagian ke-11 Pendanaan. Pasal 38. 1. Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf J dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Nasional, lembaga negara, perguruan tinggi negeri, dan kegiatan kearsipan tertentu oleh pemerintahan daerah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 2. Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pasal 39. 1. Pendanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala nasional menjadi tanggung jawab pemerintah. 2. Pendanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang terjadi di daerah yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 6 menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah masing-masing. Bab 4. 27. Bab 4 Pengelolaan arsip dinamis. Bagian ke-1 Ruang lingkup pengelolaan. Pasal 40. 1. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan. A. Andal. B. Sistematis. C. Utuh. D. Menyeluruh. Dan E. Sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. 2. Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 meliputi A. Penciptaan arsip, B. Penggunaan dan pemeliharaan arsip, dan C. Penyusutan arsip. 3. Pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMT dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional. 4. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.